Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net.
Hello, what's up guys? Welcome to RRI Live Music. Ya, kali ini kita pastinya bakalan ngobrol-ngobrol seputar musik yang pastinya ini bisa banget jadi referensi untuk musician atau untuk teman-teman yang suka sama musik. Ya, pastinya nanti kita akan ngobrol sama narasumber yang pastinya bakalan ngasih inspirasi kalian seputar musik apapun, anything about music yang pastinya nanti kita akan ajak ngobrol yang pastinya musician itu, dan juga nantinya kita juga akan pasti ngasih persembahan yang terbaik dari mereka yang pastinya secara live ya. Oke, dan yang pastinya kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku yang sekarang sudah hadir di studio RRI yang pastinya this is the very gorgeous musician in this town, Electric Bird. Hello, welcome to live music guys. And I will show you this is vokalis Danu. And you, gitaris Dava, Gitaris Vicky, Vicky, Julio gitar, Julio, and also manajer Tom. wah, aduh, manajer nggak tuh ya, luar biasa ya. Biasanya manajer selalu ada di belakang layar, sampai nggak kelihatan ya. Nggak gitu ya. Drummer, lagi kan di belakang, nggak kelihatan dia. Tapi yang pastinya ini kalian nih sebenarnya udah, karena aku sebenarnya tahu kalian udah lama banget ya kan. Dan RRI aja udah 5 tahun yang lalu kalian di sini kan, ya kan, sudah malang melintang gitu ya. Nggak sih? Electric Bird sebentar, ini kalau ngomongin Electric Bird ini nyetrum nggak sih kalian? Agak ngerti nih kayak deket-deket nih. Wih, loh. Nyetrum. Yes. Apa? Loh, Electric Bird. Why Electric Bird? Kenapa nggak burung apa gitu? Oh, kenapa? Dulu ngasal sih bikin namanya Electric Bird karena kita pengen bawa musik kemana-mana. Terus elektrik karena mungkin kita waktu itu pakai gitar listrik, terus rock gitu kan, kenceng jadi kayak elektrik lah. Gak mungkin Firebird kan kayaknya udah ada gitar kan, jadi kayaknya yang paling masuk waktu itu Electric Bird gitu sih. Yang pasti bukan elektrik bambu gitu kayak. Bukan. Kalian elektrik banget gitu ya. Pastinya. Oke, tapi since when? Dari mulai tahun berapa kalian ini merilis mungkin sebuah karya sehingga kalian bisa dibilang oke, our band gitu. Kita ini musician nih gitu. Awalnya saya sama Vicky ya, kita mulai 2014 2015 lah. Terus ya selama berjalan waktu akhirnya ketemu teman-teman yang lucu-lucu ini. Waduh. Tapi kalian sebenarnya gini, Electric Bird tuh kayaknya officially itu just 3%. Dulu. Oh, berarti kalian ini nggak ngupdate nih ceritanya nih. Ngupdate harusnya. Harusnya, tapi di sosmed aja. Kenapa masih 3? Enggak, berenam sih kalau kalau kita di foto di media. Kita kan baru rilis kemarin 2 lagu juga kan. Jadi materi-materi baru buat album berikutnya tuh kita udah berlima. Oke, baru berlima. Kalau berlima officially dari mulai kapan kalian berlima? Tahun ini ya. Mei tahun ini lah. Mei tahun ini. Oke, tadinya bertiga aja gitu. Kok sepi 3 gitu kali ya? Iya, benar. Sekarang kok kayaknya makin dikit bagiannya gitu. Enggak juga. Oh, enggak juga. Makin banyak lah harusnya ya, kan makin banyak orang. Oke, tapi itu tadi dari mulai tahun 2015. Ya. Oke, 10 years ago ya. Oke, lalu perjalanannya dari tahun 2015 until now ya kan, 2025. Ada perubahan nggak sih dari musically Electric Bird gitu kan? Dari tahun kan pastinya ada beda-beda kan ya, genre itu maksudnya viralnya musimnya kan beda-beda tuh. Kalian dari 10 tahun yang lalu loh, apakah masih mengusung tema yang sama, masih nyetrum-nyetrum aja? Atau harusnya sama, cuma mungkin kita kedatangan teman-teman yang baru, terus ngasih persepsi baru juga nggak sih buat kayak Julio ini awalnya dia manajer lagi babi emang. Dia awalnya produser, terus karena ngerasa kayaknya nih bandnya nggak enak kalau nggak ada dia, jadi akhirnya dia main gitu. Makanya tambah Anjul. Buat kami yang baru ini sebenarnya plus Dava juga mungkin ya. Waktu diajak gabung sama EB itu emang kita harapannya bisa injek lagu genre-genre baru ke album yang baru ini, karena EB udah berapa 10 tahun lebih lah ya. Album pertamanya
dapat rekognisi yang bagus dan udah pakem tuh, EB itu band rock and roll tuh. Nah sekarang di album 2 kalau kita mau ngalahin album yang pertama tuh kayaknya kan susah ya, karena udah rekognisinya sebagus itu. Jadi kita cari yuk benang merah yang masih sama tapi musik-musiknya agak berbeda, lebih modern, lebih ada unsur elektroniknya juga, banyak hitungan-hitungan yang aneh, tapi tetap kerasa EB. Karena kalau kami sih ngerasa mau seliar apapun lagunya ya, tapi kalau yang ngetik masih kita, yang nyanyi masih Danu, yang main gitar masih Vicky, ketambahan kita pun masih tetap kerasa EB gitu. Sebenarnya kalian tuh band atau guru matematika sih, ada hitung-hitungan gitu? Semua. Semua dihitung ya? Semua ya? Oh iya. Tapi yang pastinya kita bakalan seru-seruan ngobrolin seputar bagaimana perjalanan kalian dari Electric Bird yang pastinya 10 tahun yang lalu. Pastinya akan selalu ada perubahan, selalu ada inovasi dari mereka. Pastinya kita akan saksikan penampilan dari Electric Bird yang pastinya keren banget. Check this out. Stay with me, Val Chandra, in this YouTube channel RRI Surabaya. Like a motorcycle, leaving the wires. If they said I gotta show you what I got. I just wanna rock and roll. Tell me what I am, 'cause I just wanna rock and roll. Did I show you what I got? 'Cause I play on the radio.
Wow, really gorgeous performance by Electric Bird. Luar biasa. Energinya itu kayak udah langsung nyetrum gitu loh untuk for the first performance, I think. Ya pastinya ini kayaknya yang lagi nonton ini kerasa banget nyetrum-nyetrumnya gitu ya. Au banget ya tuh. Oke, tadi ada 2 lagu ya pastinya. Itu diambil dari judulnya Size itu single lepas, nggak ada di album, itu memang single aja. Dan ada lagu kedua itu All I Want Is Rock and Roll, ada dari album pertama dari Electric Bird. For the first album itu apakah itu adalah salah satu lagu jagoan kalian? Termasuk kita sebenarnya nggak pengen punya ada lagu jagoan sih, tapi mungkin untuk para pendengarnya EB yang salah satu yang jadi favorit itu All I Want Is Rock and Roll ini salah satunya lah yang lumayan kenceng. Kalau kita mainin feedbacknya bagus, energinya kerasa itu di lagu itu. Oh gitu. Pukul-pukulannya banyak. Pukul-pukulannya, hitung-hitungannya tadi nggak tuh? Hitung-hitungannya agak jelimet gitu kayaknya. Oke, jadi itu kalau di first album itu ada berapa lagu sih sebenarnya? Kita ada 11 lagu di album pertama. Oke, kalian memutuskan 11 album itu kalian sudah main 11 lagu ya? Sorry. Aminin dong. Amin ya. 11 lagu ya kan kalian udah tahun 2015 tapi itu officially release di 2015. Oke. 19. Bisa. Pokoknya antara itulah 17 sampai 19. Itu jadi nggak langsung kan ya waktu itu bikin dulu gitu kan. Nah, perjalanan dari itu akhirnya kalian mutusin kan apa ya? Kan biasanya kan musician itu bikin EP dulu, single dulu, tapi kalian langsung loh itu apa namanya bikin album gitu. Atau sebelumnya itu lepas single dulu? Sebelum album rilis. Ada waktu itu single pertama War Dogs ya. 2018 itu War Dogs, terus album itu kita kenapa 11? Kenapa ya? Waktu itu kita rekaman aja sih soalnya, karena udah kekumpul banyak terus ya udah dirilisin aja gitu sih. Karena stoknya banyak ya udah ngapain kita aja udah ngurang-ngurangin dari dari stoknya banyak karena memang sudah kalau udah sering berkarya udah tinggal lepas aja gitu. Jadi album pertama di 2019 ya. Oke, itu berarti totally 6 tahun nih. 6 tahun ya? Ya kan 6 tahun ya. Oke, lalu dari album itu, dari anak kalian yang pertama nih, kalian dapat apa aja sih? Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Pengalaman, pasti pengalaman. Terus rekognisi pastinya kan. Terus apa ya? Member baru. Oh iya. Member baru. Member baru ini kalau album pertama kan nggak ada member baru ya. Iya member baru itu. Kami yang baru-baru ini emang dulu waktu Electric berformasi lama kita pendengar emang. Kita walaupun kita berteman tapi kita dengerin lah gitu. Dan kita merasa emang kick-ass banget. Pengamat gitu dulu. Iya. Jadi waktu ditawarin buat join kita nggak nolak gitu. Gitu ya. Jadi itu jadi ceritanya kan di album pertama itu kalian kan belum masuk ya. Berarti itu di tahun 2019 bikin album, mereka baru gabung di 2025. Baru ini. Nah. Oh gitu ya karena tadi mau bikin album gitu. Tapi sebenarnya yang bikin siapa sih songwriter dari kalian nih? Mostly kalau album pertama Danu sama Vicky ya. Oke. Kalau yang di album kedua lebih kompleks tuh, banyak yang Danu sendiri, ada yang Dava sendiri, ada yang kita bareng-bareng berlima gitu. Kita lumayan apa ya, lebih kolektif gitu, maksudnya lebih bareng-bareng gitu, karena maunya banyak. Terus lebih ini ya, kita lebih apa misalkan Vicky ada satu bagian atau Dava ada satu bagian, aku nambahin bagian apanya doang, terus Tumbro nanti nambahin bagian apa, jadi sebenarnya lebih enak malah kerjanya. Seperti nyusun puzzle sih di album ini. Iya harusnya kan makin banyak teman makin banyak personil jangan makin ngerepotin, harus makin memudahkan gitu kan sih. Makin gampang gak sih, harusnya makin cepet gitu ya bikin albumnya. Ini jadi kita berapa bulan ya cuma ya? Kita ngerjain konsep baru nih kayaknya. 5. Kalau dari total workshop mungkin 5 bulan gitu. 5 bulan. Dari nah, kita, 5 bulan udah langsung bikin album tuh. Rekaman, ya kan officially di tahun 2025 kan ya kalian masuknya kan.
Jadi itu kayaknya semangat baru akhirnya bikin album. Tapi kita masih ada sisa-sisaan lagu-lagu dari Vicky sama Danu yang mungkin udah nulis udah dari kapan tahun lalu gitu. Kita masukin lagi karena waktu kita lihat ini masih satu tema nih lagunya gitu. Jadi kita ambil lagi aja gitu. Jadi nggak yang kalau kita scrap dari nol bikinnya 5 bulan itu mungkin ada berapa? 5 sampai 6 lagu ya. Sisanya ada lagu yang ditulis sudah agak lama gitu. Oke, jadi itu ya perjalanan album pertama sehingga akhirnya ini di tahun 2025 rilis officially rilis atau mau rilis di bulan kalau single kita udah cicil dari Mei ya. Dari Mei single pertama judulnya Aurora, kita bahas tentang kerusakan alam gitulah, keserakahan gitu. Belantara baru bulan kemarin, Belantara itu juga mostly juga kritik sosial gitu juga buat politisi-politisi gitu. Untuk bulan depan kita juga ada rilis satu single terakhir, terus hopefully kalau lancar semua di Desember awal kita bakal rilis full album penuhnya kita. Amin, tepuk tangan dulu dong untuk kalian semangatnya ya, jangan sampai ganti tahun. Ya, udah kan nggak mungkin ganti tahun ini. Ya mungkin ya sudah siap banget gitu ya. Soalnya nanti bedanya ini kan kalian mau munculin Aurora kan. Mungkin kalian itu sebenarnya mau masukin sesuaiin sama momen Aurorek bukan? Aurora Soundhorek. Boleh. Boleh. Masih garis loh, masih ada benang merah yang ngasih. Aku lo kan langsung dia. Ya udah boleh lah ya. Yang pastinya nanti kita akan melihat perform dari Electric Bird yang lain. Di sesi kali ini kalian mau bawain lagu apa? Yang habis gini kita mainin lagu lama Karena Lus sama lagu baru Belantara. Oh gitu ya, jadi langsung pokoknya old and new gitu ya. Oke, ya udah langsung aja kita saksikan ini penampilan dari Electric Bird Old and New from their album. Floating inside my head, I'm floating and make mistakes. Think I can get to prove, think that I go. Nobody can guide me, but I have to just. Before the cattle, I think you just before the cattle.
Don't make me die. Gonna love several girls. Don't make me die. Oh no, you don't say what. People to the battle. I see you sure. People to battle. I see you sure. Berbunyikan lewat, yang penting minggirkan miskin. Coblos kami henti, maafkan bisikku yang gak mau tahu. Pokoknya ini itu sudah kami atur. Tertutup mata hati dengan ingatan bunyi. Lupa semua sudah dicukupinya.
Oke, give applause for Electric Bird. Ya kan, nuansa old and new dibawain di satu segmen dan luar biasa banget ya. Itu tadi lagu judulnya Karena Lus dan Belantara. Karena Lus. Karena Lus dan Belantara ya. Karena Lus artinya apa tuh? Karena las sebenarnya. Apa nafsu duniawi. Oke. Karena in Indonesian Lus Karnal. Oh, karnal. Jadi Indonesian. Karena Lus ya. Oke. Sebenarnya kan for mostly your album kan for first album kan in English kayak almostly ya. Benar. Tapi di album kedua ini kayaknya ada beberapa atau banyak lagu Indonesia tuh? Banyak ya kayaknya. Banyak ya di album kedua. Kayaknya album kedua kita pakai bahasa Indonesia. Oke, kenapa kalian sudah menurunkan judulnya ego atau menurunkan apa ya? Kan biasanya kan orang ini kan maksudnya kalau sudah punya idealisme itu kan kayaknya nggak mau nih pokoknya idealismenya kok in English gitu. Lebih ke datangnya teman-teman baru ngasih perspektif baru juga kan. Terus ada ide-ide kayak coba nulis bahasa Indonesia, terus kita waktu nulis lagu Indonesia pertama tuh judulnya Aurora ya. Itu ternyata responnya bagus, pesannya cepat ditangkap. Ternyata memang lebih mudah kita menyampaikan dalam bahasa ibu kita ya, dalam bahasa kita sendiri. Meskipun dalam penulisannya jauh lebih sulit gitu sih. Emang ya gitu kalau misalnya kayak lagu-lagu Warlock itu kayak memang banyak ini English ya. Apa yang membuat sulit dia misalnya? Mungkin karena apa ya? Rima atau mungkin dari kalau bahasa Indonesia tuh kan kata-katanya banyak dia. Iya. Kalau bahasa Inggris kan kayak ngomong The Electric Bird itu udah bagus. Kalau bahasa Indonesia enggak. Kita bilang burung kesetrum itu jelek kan? Kita harus ngatur burung tersengat atau apa, jadi kita rimanya harus diobrak-abrik. Itu gitu. jauh lebih sulit sih sebenarnya. Jauh lebih sulit ya, kalau di Inggris itu lebih simple ya, gitu lebih loh untuk Bronx aja udah bisa tulis lagu. Oke, lalu perbedaan maksudnya dari mulai kalian yang mostly in English terus ada bahasa Indonesianya gitu kan ya. Kedepannya ini pandangan kalian selain memang itu menambah yang jadi suka kan jadi makin banyak tuh. Tapi selain itu apa jiwa dari album kedua itu? Sama sih sebenarnya. Kita tulis tetap perlawanan, terus oppression of power, love, terus perjalanan juga sih. Ya kalau kita konsepnya kayak album kedua ini bukan kayaknya. Konsepnya tuh emang perjalanan. Jadi yang dulu kita bertiga terus perjalanan pribadi masing-masing lah. Vicky menikah, terus ganti personil, nambah personil, terus kami melanjutkan hidup baru apa segala macam kayak gitu sih. Oke, lalu kalau bicara tentang evaluasi dari album pertama ke album kedua. Evaluasi. Koreksinya apa sih? Ayo. Pastilah kan semua perjalanan kan pasti ada sebuah koreksi nih. Wah, ini kayaknya nggak aku pakai lagi. Kalau dari kami kita nggak pernah ngelihat sesuatu itu jelek ya. Album pertama menurut kami sih nggak ada hal yang harus diperbaiki karena mungkin kalau hasilnya nggak kayak kemarin mungkin nggak bakal jadi EB yang kayak sekarang, Electric Bird kayak sekarang. Menurut kami sih album kan anak ya gitu. Dia tumbuh dengan caranya sendiri gitu tanpa perlu bisa dikoreksi gitu. Pun nanti album kedua kalau rekognisinya nggak sebaik atau berbeda hasilnya sama album pertama pun yang kita perlu rubah adalah materi promonya bukan materi lagunya gitu. Karena kita anggap album itu anak jadi biarin tumbuh aja gitu. Ayo Tom jawab Tom. Menurut kamu mungkin beda persepsi. Apa tuh? Tentang album pertama dan album kedua. Kalau ngomongin kita nggak ngomongin tentang evaluasi deh. Kita ngomongin tentang inovasi gitu kan. Kan pastinya kan setiap anak punya anak dua, misalnya anak kedua kan pastinya anaknya makin aku pengen anakku lebih. sorry. Pamer. Gimana? Inovasi yang mungkin pengen ini anak keduaku nih pengen aku kayak gini ini gitu. Setauku sih di album yang baru itu lebih variatif ya. Kayak nambah efek-efek gitu. Jadi ada di salah satu lagu kemarin rekaman drumnya cuma simple gitu. Biasanya kan rekaman drum simbol terus drum kit ribet. Kemarin itu cuma kick, snare sama hi-hat.
nggak punya. Jadi pengennya lebih explore sih. Lebih explore aja. Jadi pokoknya intinya kan yang untuk menelurkan karya kan pastinya ada inovasi, ada sebenarnya itu sih album kedua itu kita pengen capture apa yang terjadi pada saat itu kita nulis lagu. Karena kalau kebetulan aku sih ya, aku selalu percaya forum paling bener waktu kita bikin lagu adalah waktu kita belum tambahin apa-apa, belum kepikiran ini itu, tapi baru nadanya doang. Jadi ada lagu yang kalau tadi Tumbur bilang simple, karena waktu kita bikin simple banget, kita nggak ribet kayak, ini enaknya gini nih, kita nggak perlu tambahin apapun. Ada lagu yang kita berlimang waktu rekaman nggak ada senyumnya sama sekali, karena terlalu susah gitu. Tapi harus gitu tuh. Terlalu hasilnya. jelimet ngitungnya. Iya, terlalu susah. Tapi kayaknya emang forum paling benernya kayak gitu harus kita rekam. Jadi kalau ditanya albumnya nanti bakal kayak gimana, pengennya kayak gimana, mostly ya itu kita karena tadi konsepnya perjalanan, jadi kita capture apapun ke dalam bentuk musik, apapun yang kita rasain gitu. Lebih ngalir aja ya dengan perjalanan kalian. Iya. Semua orang punya bidangnya masing-masing, punya ruangnya masing-masing untuk explore, kayak tadi di drum, terus drum machine, scene. Itu part-part yang emang dari dulu nggak pernah kita kulik ya, Vic ya. Yes. Kedatangan teman-teman baru akhirnya bisa explore di situ. Ya itu seru di situ sih. Baik ya, yang pastinya semuanya pengen tahu banget kan bagaimana mereka mengeksplor begitu dari old and new dalam satu segmen ini. Yang pastinya jangan kemana-mana, tetap di sini aja karena penampilan dari Electric Bird pastinya jangan sampai kamu lewatkan. Lanjut, lagu selanjutnya masih ada 4 lagu lagi. Lagu berikutnya berjudul Of My Sins. Live in the dark of highest mountain, afraid of the sun, but now I'm frozen. She can't tell me why she left me on the floor. I left my key under the white door. Sometimes I take the pill and I don't feel a thing. Leave it sorrow of my sins, I keep it borrowed. Sometimes I take the pill and I don't feel a thing. Leave it sorrow of my sins, I keep it borrowed. I'm just a human with selfish thoughts. Think of myself but now my creator. Spread out the flowers to my angel. So standing here against my fear. Sometimes I take the pill and I don't feel a thing. Leave it sorrow of my sins, I keep it borrowed. Sometimes I take the pill and I don't feel a thing. Leave it sorrow of my sins, I keep it borrowed.
more, I can't breathe, but I know what to say. Nothing more, I can't wait. I just wanna fly. I wanna fly. I wanna fly. I wanna fly.
sekali lagi tepuk tangan untuk Electric Bird. Electric Bird kalau udah jadi fans kalian ini sebutannya apa sih? Sobat burung. Sobat burung. Untung nggak kabar burung, gibah dong jadinya. Ya sobat burung memang. Enggak, belum. Gimana sih? Kita belum ada sih, terus membiarkan orang-orang mikir aja nantilah. Oh gitu. Aku nggak mau diajak mikir soalnya aku maunya ditentukan. Gimana dong? Gimana ceritanya? Gue udah ini banget nih, into banget lah sama Electric Bird. Kalau lu namanya geng manuk lah, jadi gitulah. Untung nggak kandang manuk bukan ya. Oke, tapi apa ya? Untuk sebenarnya seberapa sini fans menurut kalian nih? Penting lah, kalau nggak ada yang nonton buat apa? Oke. Ya. Itu sih. Seberapa apa ya? Mereka seberapa apa ya? Bisa kalau ngomong itu seberapa berpengaruhnya gitu dari mereka itu. Maksudnya banget lah. Sangat. Sangat. Dari karya-karya kalian? Iyalah. Iya, Oke. Sangat. Oke. Jadi itu jadi memang saling ini ya, saling terikat gitu ya kalian ya. Oke, semoga karya kalian bisa semakin diterima, fansnya juga semakin banyak. Dan itu tadi di bulan Desember. Dan Oktober besok kita ada satu single lagi. Oke, showcase-nya kapan? Ya, showcase udah kemarin kita sempat album ya. Oke. Terus big project ke depannya apa selain album? Release party album, manggung-manggung, tour. Itu aja sih. Release party terus kita release party album, tour. Terus dan manggung-manggung gitu aja. Tour ini kalian sudah pernah jalanin nggak tour tuh? Tour udah pernah. Oke. Gimana tuh experience-nya dari tour sebelumnya? Ya asik sih, jalan-jalan kan. Oke. Jalan-jalan, makan. Oke. Berapa kota waktu itu? Waktu itu berapa ya? Kita nggak pernah jadi satu agenda. Jadi cukup pisah-pisah ya tiap weekend lah. Oh gitu. Oh. Jawa Tengah, Bali waktu itu. Terus kalau besok sih mungkin kayaknya yang album ini kita emang agak dibikin agak padat gitu aja sih. Oke gitu ya, semakin banyak jalan-jalannya gitu ya, nggak stres gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya mau nemuin kalian tuh di mana aja sih Instagramnya or website or home base yang bisa ditemuin itu dari Electric Bird? Di Instagramnya @electricbirdflyhigh. Kalau di TikTok juga ada @electricbirdflyhigh juga. Websitenya ada ya. Website nggak ada sih. Sosmed aja gitu. TikTok itu aja. TikTok ada @electricbirdflyhigh juga. Oh itu ya, Electric Bird Fly High. Oke. Home base kalian di mana mungkin? Ada nggak sih misalnya yang apa ya? Kita di Manyar ya. Officially office ya. Ya di Manyar Indie gitu. Manyar Indie nggak tuh Manyarnya tuh ya. Oke, untuk di segmen nanti kalian mau bawain apa untuk penutup? Lagu terakhir Aurora ya, yang itu ada di album kedua yang pastinya. Oke, yang pastinya viewers pastinya kita sudah mengenal banyak sekali seputar Electric Bird, karya-karyanya juga, perjalanannya dari 10 tahun yang lalu until now, ya kan. Semoga Electric Bird makin keren, tepuk tangan dulu dong. Semakin nyetrum nggak tuh, ya kan. Yang pastinya jangan lupa untuk nikmati album keduanya karena officially bakal rilis di bulan Desember, ya kan, di bulan Desember. Dan nantinya untuk informasi rilisnya bakalan ada di Instagram ya. Oke, yang pastinya kita masih punya penutup dari Electric Bird untuk menyajikan performa mereka yang keren banget. Yang pastinya saya Val Chandra pamit undur diri, sampai jumpa di live music edisi selanjutnya. Pelita di ujung sang surya, tenggelam terhembus apa, ingkar kau padanya, tamak belalak matanya. Mengapa jua kau tak bahagia, mengapa rela kau bising beria.
kau dustai lagi. Kau bakar aku dan rusak diraihku. Kau lanjutkan lagi semua harapku yang bukan berku. Beri yang berisi burung megah kau temui. Tipu-tipu akalnya kemana akal sehatnya. Begitu bakukan berbuat di dalam barat ada setan. Tipu-tipu akalnya kemana akal sehatnya. Begitu bakukan berbuat di dalam barat ada setan. Dustai lagi, kau bakar aku dan rusak diri. Kau lanjutkan lagi semua harapku yang bukan berku. Wanita, ku cinta sudah dengarlah terus sama. Padanya lama belum katanya. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.